tentang tujuan nih, mungkin kita sampaikan ke pemirsa, apa sih sebenarnya tujuan dari diadakannya kelas inspirasi Kota Padang ini khususnya? Oh gitu, sama banyak. Ya. Kalau tujuannya sebenarnya kita dari awal pergerakan kelas inspirasi dari 2013 di KI 1 sampai sebelum COVID, itu memang kita menargetkan bagaimana pentingnya ilmu pendidikan bagi anak-anak. Nah, kita pun juga mengejar sekolah dasar ini karena awal dari semua itu kan memang dari titik nol, seperti kayak kita di pom bensin dari nol dulu, maka kita mengajarkan sekolah dasar. Nah, di sini kita kelas inspirasi mengajak para relawan dengan segala profesi tanpa mengecualikan. Tapi memang kita memberikan minimal melakukan pekerjaan profesional mereka minimal 2 tahun. Jadi seperti dokter ataupun pengacara, entrepreneur dan lain. Nah, dengan kelas inspirasi inilah kita berharap anak-anak sekarang, anak-anak sekolah itu mereka paham akan cita-cita mereka itu semuanya berdasarkan dari pendidikan. Gitu. Benar sekali. Oke, berarti mungkin bisa dijelaskan Bang, gimana sih program di dalam menjalankan kelas inspirasi ini gitu? Boleh Kak Anita. Oke, boleh ke Kak Anita, silahkan. Anita diam-diam aja. Thank you. Untuk kelas inspirasi ini kan merupakan wadah yang kita sediakan ya Kak, untuk profesional supaya ikut serta dalam misi kita untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Karena rasanya udah jadi rahasia umum nih, pendidikan di Indonesia tuh memang sangat-sangat minim gitu, masih banyak anak-anak yang nggak mengenyam pendidikan, dan udah ada yang mengenyam pendidikan tapi masih mikir bahwasanya kayak ini sebenarnya aku sekolah buat apa sih gitu. Jadi kayak nggak punya jati diri gitu. Itu juga salah satu alasan kami kenapa target kegiatan ini tuh adalah anak sekolah dasar, karena kita mengenalkan sejak dini. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu kami ada beberapa persiapan. Tentunya yang pertama itu oprek relawan dulu. Jadi kami ada terbagi jadi 4 Kak. Ada panitia lokal, ada relawan fasilitator, relawan inspirator atau relawan pengajar, sama terakhir relawan dokumentator. Nah, jadi untuk panitia lokal nanti mempersiapkan oprek fasilitator sama oprek dokumentator dan juga inspiratornya. Nah, terus setelah semuanya udah ada nih, baru dilaksanakan hari briefing. Nah, di hari briefing ini tuh diajarin gimana tata cara ketika nanti, jadi di kelas inspirasi itu ada namanya hari inspirasi. Nah, jadi itu 1 hari yang kita laksanakan untuk mengajar anak-anaknya. Jadi setelah semuanya ada, kita laksanakan briefing atau kita kenalnya hari briefing. Nah, di situ dibahas semuanya apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan juga kita mengenalkan apa sih kelas inspirasi itu gitu. Jadi yang punya jiwa sosial nih tapi belum ngerti tentang KI itu gimana, nah nanti kita bahas tuh di hari briefing. Nah, terus juga uniknya kami di kelas inspirasi tuh punya 7 sikap dasar yang semua relawan tuh harus paham akan hal itu gitu. Nah, jadi nanti di sana diajarin juga. Terus habis setelah hari briefing itu dilanjutkan dengan hari inspirasi. Hari inspirasi itu kami punya tagline Kak, 1 hari mengajar selamanya menginspirasi, seperti itu. Jadi di 1 hari itu nanti relawan inspiratornya ini mengajarkan profesi dia kepada anak-anak gitu. Jadi kan kalau anak-anak kan lazimnya kenalnya kayak guru, tentara gitu, karena itu yang sering mereka lihat. Nah, jadi kami nanti menyediakan berbagai profesi, termasuk yang kayak di luar itu, kayak biasanya kan kayak penyiar, anak-anak kan nggak tahu tuh. Itu yang kita kenalkan sama anak-anaknya gitu, supaya dia punya gambaran akan jadi apa dia nanti gitu. Terus setelah hari inspirasi kita masuk ke refleksi. Jadi nanti kita akan mengevaluasi apa yang kurang dari kegiatan kita gitu, apa aja yang harus perlu dievaluasi dan diperbaiki ke depannya. Aku kebetulan juga, aku kan baru gabung KI ini tahun lalu ya, pas KIP 8. Nah, jadi pas itu aku sebagai fasilitator kebetulan bertanggung jawab di salah satu SD yang juga ada di Bungus. Nah, mungkin karena jarang ada yang ke sana, jadi ketika kami datang ke sana tuh betul-betul yang mereka kayak happy banget, kayak karena biasanya nggak ada yang kesana tuh. Terus kemarin itu salah satu relawan inspirator yang di sekolah aku itu, dia ini mau berbagi gitu. Jadi kami tuh prinsipnya kalau memang mau ngasih 1 anak, semuanya harus dikasih, dibagi sama rata gitu kan. Jadi akhirnya ada relawan inspirator yang bawa telur puyuh yang kecil itu sama susu, jadi dikasih tuh ke anak-anaknya. Terus ternyata mereka tuh jarang dapat hal-hal kayak gitu. Jadi pas kami mau pamit, mereka bilang, "Kak, datang lagi ya ke sini," gitu. Kayak
yang seseneng itu, jadi kita pun ikut seneng karena udah bantuin dia gitu. Dan ternyata KI itu memang sepenting itu perannya, karena pas aku datang ke sana, aku sempat nanyain beberapa anak-anak di sana cita-citanya jadi apa gitu. Terus ada beberapa anak-anak yang bilang kayaknya aku jadi tukang cuci aja kayak ibuku gitu, dia bilang. Berarti kan dia nggak tahu nih cita-cita itu sebenarnya seperti apa yang ada di pikiran dia, gimana dia bisa kerja dan dapat uang, udah kayak gitu. Jadi kan kita cukup miris ya, padahal dia punya kemampuan untuk bisa lebih berkembang daripada itu gitu. Saya cukup miris, yang paling itu kita kan setiap kegiatan itu Senin. Jadi Senin itu biasanya ada upacara bendera, terus baru masuk kelas. Ini pertama kali masuk KI, datang ke sekolah di air dingin pas dekat tempat pembuangan sampah. Harusnya upacara jam 7, akhirnya jam 8. Mulai gitu ya. Karena kenapa kita tanya, Bu, kenapa kita belum mulai? Ada 2 kelas yang masih dijemput anaknya. Dijemput anaknya. Anak-anaknya dijemput dulu untuk bisa masuk ke sekolah hari itu. Karena apa itu, Bang? Karena mereka, anak-anak ini pemikirannya sangat simpel. Karena gini, kalau mereka sekolah, yang mereka pelajarin, ini anak kelas 2 sih. Anak kelas 2, yang dipelajarin anak kelas 1 paling belajar membaca A, B, C, D. Terus belajar matematika 1 tambah 1, 2. Ibaratnya mereka udah bisa berhitung. Cuma mereka nggak dapat jajan. Akhirnya mereka lebih memilih memulung dan menjualnya untuk bisa mendapat jajan. Nah, di sini kita sebagai inspirasi, bukannya jadi menginspirasi anak-anak, juga kita menjadi inspirasi juga, karena kurang bersyukur apakah kita gitu kan. Benar. Cukup miris ya Bang, kondisi di lapangan ternyata seperti itu. Ya, gitu. makanya kita juga seperti bilang tadi, di luar ekspektasi semua sih.